Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran tentang biaya pokok produksi dan laporan harga pokok produksi. Selamat menyaksikan. Biaya produksi. Biaya produksi atau manufacturing cost adalah biaya yang terjadi pada fungsi produksi, yaitu yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Menurut Supiono, biaya produksi adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Menurut Mulyadi, biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Contoh biaya produksi yaitu biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian yang berhubungan dengan proses produksi. Menurut Bastian Bustami dan Nurlela, biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terjadi dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya produksi dapat dihubungkan dengan suatu produk di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya produksi merupakan biaya-biaya yang diperlukan dalam proses produksi untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Biaya produksi sangat berkaitan dengan unit yang diproduksi oleh sebuah perusahaan, terutama yang bergerak di bidang manufaktur. Komponen biaya produksi: 1 biaya tetap, 2 biaya variabel, 3 biaya rata-rata, 4 biaya marginal, 5 biaya total. 1. Biaya tetap. Komponen pertama adalah biaya tetap atau biaya yang konstan jumlahnya. Kenaikan maupun penurunan jumlah produksi tidak akan mempengaruhi besaran biaya tetap. Biasanya, akan ada kontrak atau perjanjian yang mengikat agar pengeluaran dana untuk komponen ini sah secara hukum. Contoh biaya tetap adalah upah tenaga kerja, asuransi kesehatan, biaya sewa gedung, dan lain sebagainya. 2. Biaya variabel. Biaya variabel adalah dana yang dikeluarkan dengan mengikuti jumlah produk yang akan dihasilkan. Artinya, besaran nilainya bisa tidak sama antar periode akuntansi. Ketika target produksi mengalami kenaikan, maka biaya variabel juga akan meningkat. Bahkan ketika perusahaan menghentikan proses produksi untuk sementara waktu, biaya variabel dapat dilaporkan sebagai nol. Contoh dari komponen biaya ini adalah pengadaan bahan baku, kebutuhan listrik pabrik, dan lain sebagainya. 3. Biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk satu unit barang atau produk. Cukup membagi jumlah biaya produksi dengan jumlah unit yang dihasilkan seluruhnya. Dari angka ini, perusahaan dapat menentukan beberapa keuntungan yang akan diambil. Salah satunya adalah dengan menentukan besaran selisih harga yang paling sesuai. 4. Biaya marginal. Perusahaan seringkali bertemu dengan kondisi di mana target produksi mampu lebih tinggi jika didukung dengan penambahan biaya. Biaya ditambahkan inilah yang disebut sebagai biaya marginal. Sebenarnya, biaya marginal bisa dikategorikan sebagai biaya variabel. Namun, penambahan ini tidak selalu dibutuhkan dalam operasional bisnis. Meskipun begitu, dengan mengeluarkan biaya marginal, perusahaan dapat menjalankan sistem produksi jauh lebih maksimal. 5. Biaya total. Biaya total adalah keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi, yaitu dengan menjumlahkan semua komponen biaya perusahaan. Dengan menjumlahkan semua komponen perusahaan, maka perusahaan akan mengetahui besarnya pengeluaran dalam waktu tertentu. Laporan dari biaya total ini juga akan mempengaruhi besaran harga produk di pasar. Tidak hanya soal harga produk perlu naik atau tidak, laporan ini juga akan membantu menentukan strategi pemasaran serta target penjualan nantinya. 2. Menjelaskan biaya bahan baku dan akuntansi tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan bahan baku agar mendapat memproduksi barang, termasuk juga biaya operasional, biaya angkut, biaya penyimpanan, dan lain sebagainya. Biaya bahan baku dibagi menjadi 2. 1. Biaya bahan baku langsung adalah total biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam pembelian bahan baku bersamaan dengan biaya komponen lainnya. Biaya komponen tersebut termasuk biaya pengemasan, biaya penyimpanan dan pengiriman, pajak, dan biaya yang lain berkaitan langsung dengan pembuatan produk perusahaan. Beberapa contoh biaya bahan baku langsung. Pertama, gaji tenaga kerja langsung. Kedua, harga bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Ketiga, biaya amortisasi. 2. Biaya bahan baku tidak langsung adalah
biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pembelian bahan yang mendukung proses produksi. Bahan-bahan ini tidak terlihat dalam produk akhirnya, tetapi kualitas akan mempengaruhi produk dan elemennya. Beberapa contoh biaya bahan baku tidak langsung. A. Penjualan. B. Biaya perawatan mesin. C. Biaya umum. D. Biaya administrasi. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya nilai gaji tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk. Biaya tenaga kerja langsung menurut Salman adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerjaan yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Biaya tenaga kerja langsung adalah besarnya nilai gaji tenaga kerja yang terlibat langsung untuk mengerjakan produk. Pada dasarnya, dua jenis tenaga kerja yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Beberapa contoh tenaga kerja langsung diantaranya adalah upah, gaji karyawan, tunjangan, dan bonus yang diberikan. Biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung tidak berhubungan dengan produksi barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Biaya ini merupakan upah untuk pekerja yang tidak terlibat dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja tidak langsung tidak memiliki asosiasi. Mereka yang termasuk dalam tenaga kerja tidak langsung berkaitan dengan bagian manajerial dan staf admin, mulai dari akuntan, supervisor, petugas kebersihan, keamanan, dan sejenisnya. C. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik merupakan biaya tidak langsung produk atau direct cost of product. Bila dikaitkan dengan konsep biaya tidak langsung, maka biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke produk. Contoh biaya overhead pabrik yaitu biaya listrik pabrik, biaya penyusutan mesin, biaya asuransi pabrik, biaya bahan bakar, biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya pajak bumi, dan bangunan pabrik. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan atau job shop companies seperti pembuatan perabot, biaya overhead pabrik dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Bila pabrik dijadikan pool biaya, maka tarif biaya overhead-nya disebut tarif pabrik atau tarif tunggal. Bila departemen produksi dijadikan pool biaya, maka tarif overhead-nya disebut tarif departemen atau multitarif. Penentuan tarif biaya overhead pabrik yaitu tarif biaya overhead pabrik sama dengan anggaran biaya overhead pabrik selama setahun per kapasitas normal unit driver. Tujuan pembebanan biaya overhead pabrik ke produk menggunakan tarif yang ditentukan di muka adalah agar biaya overhead pabrik selama periode dapat didistribusikan secara merata ke semua produk yang dihasilkan. Perhitungan biaya pokok produk dengan membebankan biaya sesungguhnya untuk biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya dibebankan untuk biaya overhead pabrik disebut perhitungan harga pokok normal. Rumusnya, biaya overhead pabrik dibebankan sama dengan kapasitas sesungguhnya dikali tarif biaya overhead pabrik. Contoh soal, anggaran biaya overhead pabrik selama setahun sama dengan 1 juta rupiah. Kapasitas normal mesin selama setahun sama dengan 5.000 jam mesin atau JM. Jadi total biaya overhead pabrik sama dengan 1 juta per 5.000 JM sama dengan 200 per jam. Dalam kenyataannya, biaya overhead pabrik dibebankan seringkali berbeda dengan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Jika biaya overhead pabrik dibebankan lebih besar dari biaya overhead pabrik sesungguhnya, maka disebut pembebanan biaya overhead pabrik terlalu besar, dan selisihnya menguntungkan atau laba. Jika biaya overhead pabrik dibebankan lebih kecil dari biaya overhead pabrik sesungguhnya, maka disebut pembebanan biaya overhead pabrik terlalu kecil, dan selisihnya tidak menguntungkan atau rugi. Jika selisih biaya overhead pabrik adalah signifikan, maka selisih biaya overhead pabrik didistribusikan persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Jika selisih overhead pabrik tidak signifikan, maka selisih biaya overhead pabrik dapat ditutup langsung ke harga pokok penjualan.